Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uke Rahmat Ghazali dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya mengampu pada mata pelajaran PPKN. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 pada tahun 2022 di Universitas Herun Ternate. Dan inilah video praktik mengajar saya, dan selamat menyaksikan. Disinilah tempat saya mengajar, mendidik anak-anak bangsa yang memiliki potensi yang beragam, mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan kompetensinya, yang bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disinilah SMK Negeri 1 Sukalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Uke Rahmat Ghazali pada mata pelajaran PPKN. Ya, di jam ke-5 dan ke-6 ini pastinya semuanya ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan kalian selalu semangat, selalu sehat, dan selalu bahagia. Makanya dan itu saya akan memberikan salam dan bahagia dulu. Ya, siap. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia 12 MM2. Ye 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 ye. Terima kasih. Dan saya selalu semangat untuk kelas 12 MM2 ini. Oke, sebelum kita berlanjut kepada kegiatan hari ini, mari kita baca doa dulu dipimpin oleh Nyonya. Silakan Nyonya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Doa dicukupkan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nuhun ya. Terima kasih ya. Oke, setelah kita berdoa, kita waktunya untuk absensi dulu. Kita absensi siapa yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit, kemudian kita doakan dengan cepat kembali ke sekolah ya. Dan kita 12 ya, semangat. Siap. Jangan tegang, tenang aja. Dendi, udah deh. Dea Yunita, Deva ya. Deva Yunita Sari. Terus kemudian Vila Maulana Sidi. Ada Adil. Laila. Kemudian Yadan. Kemudian Maulida Ramandika. Kemudian Melanis. Kemudian Nadia Anggraini. Ada. Oke, kemudian Nashwa. Kemudian Neng Resta. Kemudian Noviani. Ada. Kemudian Fitriani. Kemudian Rani Anggraini. Kemudian Resa SF. Kemudian Rosita, Salwa, Saripah, kemudian Shania, dan Siti Salma. Semuanya dan yang sudah hadir hari ini dan senang hati mudah-mudahan disembuhkan segera ya. Amin. Oke, nah pastikan di samping kiri kanannya bersih ya, tidak ada sampah. Ada yang tadi istirahat makan-makan. Nah, sekarang. Terus kemudian yang masih belum rapi bajunya jangan dirapikan dulu, yang angkat tempat posisinya biar terfokus semuanya. Ya. Nah, sebelumnya mari kita menambah semangat hari ini dengan bernyanyi bersama. Ya, silakan berdiri. Oke, kita nyanyi lagu nasional, lagu Baju Negeri ya. Bisa semangat semuanya? Siap. Yo, harus semangat loh. Ya.
Yang bisa yang kita? Tidak. Tidak. Ya. Dua, dapat. Ya, dengan lagu itu Bertemu Negeri kita mudah-mudahan menambah semangat nasionalisme kita lebih ditingkatkan lagi karena Indonesia adalah negara kita sebagai bangsa harus menjadikan Indonesia lebih baik lagi dan kita hidup di Indonesia bukan untuk 1 atau 2 tahun tapi buat anak cucu kita nanti ya. Makanya kita pertahankan Indonesia tetap masih ada dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pada kesempatan sore ini, siang ini menjelang sore. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Oke, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Itu di sini IPTEK itu apa sih, ada yang tahu? Ilmu pengetahuan teknologi. Oke, ilmu pengetahuan teknologi. Ya, kita akan bahas. Nah, kita ke slide selanjutnya. Ya. Sebelum ketujuan, mudah-mudahan untuk IPTEK ini kita bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian adalah jurusannya adalah Multimedia. yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi ya. Dalam pastinya dalam kehidupan sehari-hari pasti dekat banget. Ya, kita hari ini saja kita lihat di sini ada teknologi nih. Ada komputer, ada laptop, kemudian ada HP, betul, handphone, kemudian ada ini fokus atau proyektor gitu ya. Itu semuanya apa? Ada AC, betul. Itu ada semua teknologi. Itu ada ilmu pengetahuan yang ada yang dibuat oleh seorang ilmuwan pastinya. Ya, dan itu ada dampaknya, ada positif dan juga negatif pastinya. Dan kita akan pelajari ini semuanya ada pengaruh atau enggak sih terhadap kehidupan kita, terhadap masyarakat, terhadap diri kita sendiri bahkan. Ya, kita akan cari, kita akan analisis, kita akan diskusi, kita akan kolaborasi apa sih pengaruh dari IPTEK itu sendiri. Bahwasanya IPTEK itu ada sebuah kemajuan bagi kita, tetapi apakah ada dampak negatifnya? Seperti itu. Ya. Nah, tetapi dengan itu semuanya mudah-mudahan apa yang kita pakai hari ini itu berdampak positif buat kita semuanya. Asal kita menggunakannya secara bijak, secara baik. Oke. Pastinya dalam keadaan baik menggunakan alat komunikasi ataupun juga alat teknologi itu sendiri. Ya, di sini tujuan pembelajarannya ya pada materi ini melalui kegiatan pembelajaran ini dengan model project based learning yang saat ini berlangsung dengan kalian peserta didik diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengidentifikasi dengan menggunakan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mengevaluasi dan mengelompokkan pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Oke, itu tujuannya. Jadi kalian akan tahu nih nanti dampak positif dan negatifnya mengenai tentang kemajuan IPTEK itu sendiri. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, amati video berikut ini dan nanti saya akan kalau ada pertanyaan saya akan ditanyakan ya slide juga.
Setiap pagi mungkin kita bangunkan dengan suara alarm di HP kita. Sambil mulai bikin kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini memang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi penghuni sama jam waker. Kalau orang kita harus pakai telepon ribet yang sih. Putar kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main piring yang bakalan gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru delman, sungguh sangat ribet. Tapi gimana sekarang bagaimana ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita menemukan data-data masih ditulis di kertas, dengan satu CD bisa nyimpan data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget menulis memori 1 tera. Padahal kalau jadi tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu perempuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film sih ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, dan juga orang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP dan semua smartphone aktif di dunia yang dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang makan telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai channel stalking, sosial media mantan, tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Tepuk buat video. Kok bisa? Ya, makanya tadi kalau kita lihat di video tadi, jangan salah untuk mempergunakan sosial media atau pegang handphone ketika belajar. Jangan pakai handphone dulu kalau sedang fokus terhadap guru ya. Jadi kita gunakan. Nah, makanya Bapak mengirimkan modul kepada kalian. Silakan dibuka modulnya ya. Kepada kalian tadi Naswa ya, Naswa sudah dikirim. Silakan di-share, sudah di-share tadi ya. Oke, silakan dibuka. Nah, itu modul mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI ya. Sudah ada? Oke. Nah, kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, tapi sebelumnya ada di tayangan video tadi ada pertanyaan? Oke, Mbak Nazwa. Sehubungan dengan perkembangan iptek ini, Ya. apakah ada dampak negatif bagi perilaku masyarakat? Oke, apakah ada dampak negatif bagi perilaku masyarakat? Kira-kira ada yang menjawab? Ada. Ada. Contohnya apa? Kebanyakan main handphone. Kebanyakan main handphone, tidak bersosial, gitu ya. Misalnya teknologinya handphone nih ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi kumpul, bukannya ngobrol, tapi malah main. Oke, tepuk tangan buat ya. Ya, itu adalah salah satu dampak negatif. Kalau dulu Bapak ketemu dengan teman, itu kalau ketemu ngobrol, main sebagainya gitu, sampai istilahnya sungai aja jadi permainan gitu seperti itu. Nah, kalau sekarang kita ketemu di kafe, bukannya ngobrol, malah main handphone masing-masing lagi seperti itu. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Masih banyak nggak? Banyak. Ya, dari sisi manapun saya makanya nanti kita akan bahas tentang kemajuan iptek ini. Ya, slide selanjutnya. Kita lihat. Nah, iptek, nah, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Naswa. Panjang daripada iptek itu
adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang daya manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nyaman gak sih? Nyaman banget. Ya AC, suasana panas jadi dingin gitu ya. Terus kemudian karena adanya aplikasi transportasi harus kita cari-cari, itu tinggal klik gitu ya. Terus kemudian datang ke rumah, kita lapar tinggal klik datang ke rumah. Itu harus sebuah kenyamanan bagi manusia dan itu tujuannya. Bahkan sekarang handphone, dulu komputer bagi kenyamanan. Sekarang komputer beberapa kalian itu ada sebuah kenyamanan bagi kita. Dulu bapak waktu SMA ketika bikin makalah, bikin apa tuh? Bikin makalah pakai apa? Mesin tik. Ya, itu teknologi. Tapi sebelum mesin tik lebih ripuh lagi, lebih sulit lagi. Apa? Menggunakan tangan, menulis tangan. Oke, itu adalah iptek. Nah, menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Bertahap, nggak mungkin nggak jadi handphone sekarang. Dulu handphone segede apa sih? Segede badan. Harus segede badan. Nah, saya dulu pakai handphone itu beratnya luar biasa. Sekarang simpel. Ya, semua orang bukan menjadi hal yang mewah sekarang handphone itu. Sekarang dari kota sampai gunung semuanya pakai handphone. Ya, dan itu sebuah teknologi. Dan awalnya mungkin handphone bukan handphone smartphone, dulunya adalah handphone biasa. Ya, oke, dan sistematis tentunya. Dan dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ya ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, kemudian empiris, dan keduanya. Jadi rasionalis dan empiris ini digabungkan, jadi ada aliran keduanya. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Denis Diderot pada tahun 1784, seorang filsuf Prancis menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Ya, semua tujuannya sama. Kemudian, nah, kita lihat, teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan daripada teknologi itu adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari. Makanya ini akan bermanfaat bagi kalian. Ya, kalian jurusannya multimedia nih, bikin desain, itu apa lagi? Bikin video, apa sih? Animasi, betul? Wah, itu luar biasa. Bahkan bukan animasi juga, kemudian apa? Medis foto, itu teknologi, itu semuanya pakai teknologi. Ada nggak yang nggak pakai teknologi? Nggak ada, semuanya pakai teknologi, pakai software, pakai hardware, gitu ya. Dan itu adalah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, ini perkembangan teknologinya dunia sebelum abad ke-20 tadi, ya, pakai delman. Ada yang pernah naik delman? Ada? Pernah naik delman? Perbedaannya dengan naik Gojek sekarang bagaimana? Lebih cepat mana sih? Gojek, betul lah. Dan sekarang masih sudah sedikit sih ya, yang namanya delman masih sudah sedikit. Pada awal dulu mungkin ketika bikin bikin batik itu tidak dengan aplikasi, dengan kulit, masih handmade lah, pengajuannya. Kemudian pada saat dulu juga saya menggunakan dulu itu bukan handphone, ada yang namanya pager. Tahu pager? Pager itu seperti SMS gitu. Nah, itu ada pengajuan dan sekarang luar biasa. Nah, ini antara lain sebagai berikut: sistem pertanian di Mesopotamia, kemudian mesin cetak Gutenberg, dan revolusi industri. Nah, ini selanjutnya. Nah, di abad 20 setelahnya itu ada transistor, kemudian serat optik, komputer, dan internet sekarang. Itu sudah mulai. Bapak mengenal internet itu tahun 2005. Ya, dan itu sudah mulai tahun 2000 udah mulai ada internet, tapi Bapak mengenal tahun 2005. Ya. Komputer dulu bukan seperti ini, dulu masih hitam putih, ya, gitu, masih DOS. Sekarang luar biasa. Nah, seperti ini lihat di bidang pertanian, ya, ada dulu dibuat terasering. Tahu terasering? Sekedan, ya, terasering. Kemudian di kelautan dibuatnya perahu layar, ya,
Kalau Yaya, ya kalau Sarah, kalau ini gimana? Papa pesiar, bener. Papa pesiar bisa nampung ratusan ribuan orang tuh. Kalau dulu terbatas, ya seperti itu. Kemudian di bidang busana, Indonesia mengenal dengan teknologi membatik serta menenun. Indonesia tuh handmade banget, kita menenun, mulai membatik. Zaman sekarang tinggal printing. Kalian nyetak baju dulu mah nyablon, bapak nyobain nyablon tuh pakai apa? Pakai cat, ya cat sablon, sapu keting, ya semalaman suntuk, betul lah. Dan sekarang itu desain, sekejap netra 15 menit langsung jadi, betul? Dulu yang namanya bordir tuh, itu bordir, lama banget. Sekarang tinggal set komputer langsung jadi. Itu ada pakai ya. Selanjutnya. Nah, kita lihat nih aspeknya. Pertama adalah aspek di bidang politik. Nah, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye, betul? Sekarang di sosial media, kemudian di televisi itu kampanye. Bahkan ada debat. Ditunjukkan tuh di televisi tuh debat-debat para capres. Nah, bentar lagi kalian nanti mungkin ya 2 tahun yang akan mendatang 2023, kemudian 2024 kalian akan mencoblos. Ya, mana kiranya yang cocok buat kalian, yang senang dengan jiwa muda aja, ya. Kemudian ada yang berjiwa tua. Nah, di sini pastinya berkampanye itu akan lebih murah. Kenapa? Karena dibanding dengan sekarang berkampanye dari Sabang sampai Merauke pasti ada transportasi itu, akomodasi dan sebagainya. Hanya dengan iklan itu akan lebih murah. Melalui radio, melalui televisi, sosial media, iklan 10.000 rupiah itu bisa mencapai satu kota Sukabumi bisa mencapai seperti itu. Ya, kemudian namun ada nggak negatifnya? Ada. Negatifnya kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon dan atau kelompok menentang kelompok lain lawannya. Ya, seperti itu. Contoh misalnya, wah, sekarang banyak tuh di sosial media ya. Ketika melihat ini mengiklankan, ini juga mengiklankan ini bentor partai. Wah, ini mah begini, itu mah begitu. Itu ada sebuah pro dan juga kontra. Itu negatifnya. Kemudian di aspek yang kedua adalah ekonomi. Ya, aspek ekonomi. Konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Pernah buka Shopee? Pernah lagi sering. Sekarang itu daripada stalker Instagram lebih stalker Shopee. Ada yang nggak punya Shopee? Ada? Oh ada. Pasti ada. Semuanya berarti tinggal satu orang nih, nggak ada. Berarti harus diracuni. Ya. Kemudian ada lagi Lazada? Ada juga. Apa lagi? Tokopedia. Apa lagi? Blibli. Semuanya ada di handphone. Luar biasa. Ya. Dan itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Ya, kita bisa beli ke pasar capek, panas, waktu, betul nggak? Kita dengan belinya di Shopee, handphone kan? Sambil nunggu kita kemana dulu, pas datang, udah datang gitu ya. Itu enak banget terus sekarang, luar biasa. Itu adalah di aspek ekonomi. Ada nggak sih negatifnya? Ada pastinya. Nah, negatifnya mudah membeli barang, dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Apa itu? Ya. Konsumerisme itu adalah jadi ketika senang belanja, boros, ya punya uang dikit di rekening, punya uang aja, buka langsung check out, betul nggak? Ya. Tapi kalau yang nggak punya uang, simpan di keranjang sampai ribuan tuh, sampai pada akhirnya pasti didatangin udah habis. Nah, ada kejadian? Nggak punya uang langsung tuh konsumerismenya dapat banget. Nah, di Indonesia itu dengan adanya seperti itu akhirnya konsumerisme itu tidak sehat, ya. Jadi konsumtif lah, ya. Jadi banyak masyarakat itu lebih konsumtif karena gampang gitu, karena gampang. Ini murah listrik ya, yang murah yang harganya 3.000 aja dibeli di Shopee, ya gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin kita misalnya biarin nanti aja pakai ini gitu.
Ada. Selanjutnya, aspek yang ketiga, sosial budaya. Dilihat dari aspek sosial budaya, orang dipermudah dengan berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun, ada nggak negatifnya? Ada. Beberapa orang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Malas ketemu, mendingan video call aja deh, gitu ya. Jangan itu pacaran aja, sekarang virtual. Ya, bener nggak? Saya pernah ngobrol, punya pacaran anak? Punya, tapi virtual pak. Misalnya virtual, apalagi pas zaman kemarin tuh pandemi ya, kita nggak sekolah 2 tahun, nggak punya pacar, cari di Facebook, cari di Instagram, akhirnya punya pacar, pacarnya virtual, kan datang laki-laki, laki-lakinya sama, kalau yang perempuan, datang perempuan, sama-sama perempuan. Ada makanya kita harus satu, itu negatif tuh, itu negatif. Kalau kita sesekolah kan, nggak tahu, gantengnya tahu, pintarnya tahu, betul nggak? Sayangnya tahu, cintanya tahu, gitu. Selanjutnya, yang keempat adalah transportasi. Gampang tuh. Sebetulnya kita nggak usah punya motor, nggak usah punya mobil mewah. Tinggal kita Pak supir datang langsung datang ke mobil mewah tuh. Ya, batas setiap hari gonta ganti ya. Ya, kayak punya showroom, padahal punya orang. Ya, itu adalah kemajuan di transportasi. Ya, jadi makanya pernah tuh sempat antara angkot dan juga Gojek gitu ya, ataupun juga ojek yang ada konvensional itu bertentangan tuh gitu. Nah seperti itu. Nah sini ada nggak dampak negatifnya? Ini akan mengakibatkan polusi udara yang banyak seperti itu. Nah di Indonesia sudah mulai tuh polusi di mana-mana. Kita sudah mulai di kota Sukabumi itu sudah mulai panas. Kenapa? Karena macetnya luar biasa. Kalau kalian cobain Jumat, Sabtu, Minggu ke kota Sukabumi gimana rasanya? Macet, panas. Macet. Mulai dari Sukaraja tuh sampai kota Sukabumi biasanya cukup 10 menit bisa sampai 1 jam. Ya, luar biasa. Nah itu ada daripada transportasi. Selanjutnya ada lagi di bidang teknologi dan kesehatan. Oke, seperti Microsoft, kemudian stetoskop, kemudian pengetesan darah. Dulu kan kompas, sekarang ada digitalnya, gitu ya. Bahkan sekarang pakai jam saja itu sudah mulai tuh. Ada yang punya smartphone? Pakai smartphone? Set, langsung detak jantung kita. Udah. Ketika kita jatuh cinta pakai smartphone langsung wah, jatuh kita. Gitu. Ya, kemudian obat-obatan juga, cuman mungkin bagi negatifnya adalah obat-obatan dapat menjadi bahaya jika dosisnya tidak menggunakan ketentuan dokter. Kadang-kadang kita nggak ini ibu-ibu sekarang termasuk istri saya, ketika anak sakit bukan datang ke dokter, langsung gejala anak begini gitu. Bener nggak? Bener. Langsung obatnya apa? Langsung ke apotek. Karena khawatirnya adalah salah dosis, salah obat begitu. Itu udah dampak negatif. Nah itu udah kehidupan sehari-hari. Jangan kayak istri saya dulu seperti itu gitu ya. Makanya karena udah malam gitu besok aja gitu. Nah tapi enggak, seorang ibu kadang-kadang pengen tahu nih biar ada penanganan dini seperti itu. Selanjutnya adalah IT tidak boleh merusak lingkungan hidup. Ini adalah untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya. Oke. Di materi ini akan dilangsungkan pada materi pertemuan berikutnya. Ya, pada saat ini sampai tadi itu ada yang tanyakan saya. Sudah ada gambaran positif dan negatifnya dampaknya? Sudah ada. Nah, kita akan berdiskusi pada LKPD ini. Kalian cari lagi mengenai dampaknya. Oke, tadi kelompok belum dibagi kelompok ya? Oke, silakan berdiri semuanya. Siap? Nah, dari sini berhitung lah ya. 1, 2, 3 sampai 5 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Oke. Ya berarti silakan yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2 dan selanjutnya. Oke, kelompok 1 berarti di politik ya. Oke, silakan. Kelompok 2 di ekonomi. Mana 2? 2. Siap. Kelompok 3 sosial budaya. Kelompok 4 tentang
pertahanan keamanan, kemudian yang kelima adalah pendidikan. Ya, silakan berkumpul. Akan Bapak kasih waktu untuk kalian semua sekitar kurang lebih 30 menit ya. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya seperti pendidikan nih, ya silakan cari di modul. Di modul ada ya, yang Bapak sudah dibutuhkan dengan modul. Terus kemudian yang apa tadi? Pertahanan dan keamanan juga ada di modul. Boleh silakan. Siapa ya? Ya, kalian coba nanti ditulis adalah dampak positif dan negatifnya. Tadi yang dibahas kan cuma sedikit tuh, ya. Boleh kalian gali lagi poin-poinnya. Ada yang kesulitan, boleh? Nanti 50 menit ini berlangsung dengan presentasi juga ya. Poin-poin yang kalian dapat nanti simpan di LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi yang kotak 2 tuh ya ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif.
di KKPD jangan lupa di atasnya ada anggotaan ya. Di atasnya saya akan tulis nama kelompoknya, perannya apa tadi, kemudian nama anggotanya sama namanya. Ya. Oh politik ya, bertukar berarti ya. Ada KPD yang politik? Angkat tukar, udah ditulis belum? Oh udah, empat di itu aja ditulis. Pendidikan berarti ya? Ada pendidikan? Oh politik. Ini ditulis belum? Ini pendidikan aja kan? Ah, di pendidikan. Ya, terserah yang kalian dapat minimal 3 atau 4. Ya. Kalau kalian dapatnya 2 juga cukup. Ya. Boleh waktunya yang terlalu lama.
dalam diskusi ini Bapak sudah menilai sikap saya dalam diskusi ya. Ya, untuk diskusinya sebentar lagi kita akan persiapkan untuk presentasi. Silakan 5 menit lagi ya buat diskusinya. Selanjutnya persiapan untuk presentasi. Berurutan mulai dari aspek politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Ya, nanti berurutan. Berarti yang pertama persiapan untuk politik dulu. Ya, untuk waktu diskusinya sudah selesai dan sekarang waktunya kita presentasi dan kalian persiapkan untuk produknya nanti di ditayangkan yang sudah tadi dikirim di Google Classroom ya. Nah, nanti silakan kalian coba tampilkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan tampilkan kelompok politik. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Ya.
Politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami terlebih dahulu mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik. Begitupun ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positif, yang pertama meningkatkan partisipasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif di bidang politik, misalnya bergabung di partai atau organisasi lainnya. Yang kedua, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Pengaruh negatifnya ialah dapat memunculkan gerakan terorisme, dapat memunculkan gerakan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Yang terakhir, kasus korupsi semakin marak. Nah, di sini ada hasil produk kami yang dituangkan dalam infografis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh? Apakah dengan kemajuan iptek memberikan ancaman terhadap negara dalam aspek politik? Kenapa? Tentunya ada, karena dengan perkembangannya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Berarti sudah. Oke, bisa diterangkan sedikit mengenai infografisnya yang dibuat? Di sini kami mendesain di dalam komputer tersebut berkaitan dengan pengaruh teknologi. Ya. Tentang politik berarti ya? Iya. Ya, dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Ya. Oke. Ya, silakan di closing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu terima kasih kelompok politik dan apresiasi buat kelompok politik. Ya, selanjutnya kita ke kelompok ekonomi. Ya, silakan untuk kelompok ekonomi persiapkan diri ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam peran proyek ekonomi. Adapun di sini ada pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruh positif mendorong Satu, mendorong penawaran modal asing, meningkatkan kesempatan kerja, terbukanya pasar internasional untuk hasil produksi dalam negeri. 2. Perusahaan tidak perlu membuka cabang industri. 3. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 4. Harga barang lebih murah karena biaya operasional murah. 5. Mudahnya pembayaran berbasis online. Pengaruh negatif. 1. Meningkatnya perdagangan. Pengaruh negatif. 1. Meningkatnya perdagangan bebas. 2. Meningkatnya angka pengangguran karena tenaga kerja digantikan mesin. 3. Adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online. 4. Meningkatnya sifat konsumtif audien. 5. Kesenjangan sosial makin tinggi. Adapun di sini adalah hasil produk kami, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Di sini ada dampak negatif pengaruh iptek dan dampak positifnya juga. Ya. Baik, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, salah. Bagaimana hubungan iptek dengan kemiskinan serta ekonomi?
oleh kalian semuanya ya terkait pada materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya kelompok sosial budaya ya sudah siap? Enggak, sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial budaya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Di sini ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif: 1. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 2. Kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam produksi potensi daerah setempat. Pengaruh negatif. 1. Meningkatkan Pengaruh negatif: 1. Meningkatnya kenakalan dan kriminalitas. 2. Memudarkan nilai-nilai asli bangsa. 3. Adanya kesenjangan sosial. 4. Masyarakat cenderung bersifat individualis. Jadi di sini ada hasil produk kami yaitu berbentuk infografis. Di dalamnya ada dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh iptek terhadap bidang sosial budaya. Oke. Ada yang mau digunakan? Dampak positifnya, dampak negatifnya, Bapak ada yang menanyakan? Siapa? Apa? Siapa namanya? Nggak cuma. Salma. Oke, silakan Salma. Apa yang menjadi penyebab utama perubahan sosial budaya? Menurut Hirsam, perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara, dan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh pengaruh eksternal maupun internal. Oke. Cukup? Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Sudah puas yang di depan? Ya, silakan di closing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan. Ya, selanjutnya pertahanan dan keamanan. Ya. Ya. Produknya ada? Ada ya? Boleh. Dan ini? Ada. Kecil, panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertahanan dan keamanan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positif pertahanan dan keamanan adalah di mana dengan adanya kemajuan iptek di bidang pertahanan, keamanan dapat mempercepat dalam menyampaikan informasi. Kedua, adanya meningkatkan dalam akurasi serta kecanggihan. Ketiga, untuk mencegah terjadi serangan dari berbagai pihak. Pengaruh negatifnya akan dibacakan oleh Rosita. Pengaruh negatif dari pertahanan dan keamanan yaitu 1. Ada keras? Pengaruh negatif 1. Akan munculnya berbagai peran informasi dengan memanfaatkan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi. 2. Mungkin kemunculan aksi terorisme yang dilakukan melalui media internet atau media sosial. 3. Begitu juga adanya penyalahgunaan satelit oleh para teroris yang melakukan aksi serangannya. Sudah dijelaskan berarti positif dan negatifnya pada kelompok pengaruh iptek dan pada bidang pertahanan dan keamanan ya. Oke, nah sekarang mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Pada produknya atau ini produk ide ya, berarti tentang materinya. Namanya siapa? Hawa. Apa pengaruh negatif dalam iptek pertahanan dan keamanan? Apa? Pengaruh negatif Pengaruh negatif. dalam iptek pertahanan dan keamanan. 1. Akan
Ada lagi? 3. Begitu juga adanya penyalahgunaan satelit oleh para teroris yang melakukan aksi selanjutnya. Oke, siap. Ya. Dan cukup. Ini petinya ya. Produknya. Maka kalau ada lagi saya Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selanjutnya terakhir tentang pendidikan. Ya, tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada pengaruh positif terhadap kemajuan terhadap peran proyek pendidikan. Ini pengaruh positif. Pengaruh positif. 1. Lebih mudah mencari informasi pembelajaran melalui internet. 2. Belajar dapat dilakukan secara daring dan simpel dan fleksibel. 3. Dapat memunculkan ide-ide yang kreatif. 4. Banyaknya media yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Pengaruh negatif. 1. Dapat mengurangi terjadinya interaksi sosial secara langsung. 2. Bisa membuat terjadinya kemerosotan moral. 3. Adanya penyalahgunaan teknologi. 4. Penerimaan budaya berat yang negatif bisa mudah masuk. Dari barat ya. Lanjut apa lagi? Mengenai produknya tentang infografis berarti ya di bidang pendidikan. Ya. Salah, Mbak ada yang bertanya? Apa ada yang bertanya? Mengenai teknik pendidikan. Mbak? Ada? Ada? Salah? Tidak ada? Cukup? Oke. Cukup. Maka sekarang dikuasai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat semuanya dari mulai kelompok yang tadi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan pendidikan. Oke. Nah itu adalah sebuah perkembangan kemajuan iptek di segala aspek. Tadi ada 5. Yang pertama dari mulai politik, bahwasanya kita gampang kalau pengen kena cawapres, pengen kena capres, pengen kena calon perwakilan rakyat itu melalui teknologi sudah gampang carinya. Bahkan kita bisa tahu kehidupan sehari-harinya di sosial media. Kita pengen tahu nih, misalnya contoh Menteri Pendidikan misalnya, Nadiem Makarim, pengen tahu kehidupannya ada di Instagram. Kemudian pengen tahu siapa yang Mas Menteri itu? Tahu Mas Menteri Perekonomian? Indonesia dan perekonomian? Tahu? Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan evaluasi sekarang. Ya, evaluasi apa yang kamu dapat tadi, apakah itu di modul, apakah itu di Google, apakah tadi presentasi dari saya. Kita akan evaluasi. Ya, evaluasinya sudah saya kirim tadi ke Naswa, silakan di-share, silakan dibuka di Google Classroom. Ya, ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan terkait dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, BPKI, BPKI. Silakan dibuka di WhatsApp. Oh, boleh. Oh, WhatsApp itu ya. Nanti kalau sudah sesuai dengan materi ini nanti akan muncul dan gampang dan akan muncul nilainya. Ya.
negeri satu Sukalarang, bersama kita pasti bisa. Bisa, 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 kita pasti bisa. Dengan bersatu dan bersama kita pasti bisa. Bisa, 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 kita pasti bisa. Desa dan negeri satu Sukalarang, bersama kita pasti bisa. Udah beres ya. Kalau sudah selesai, nanti muncul nilainya ya. Udah? Oke, Bapak nanti dimasukkan ke daftar nilai Bapak ya. Kita akan refleksi ya, refleksi terlebih dahulu. Nah, apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar saat ini? Apa yang menjadi tertarik? Jadi mengetahui bahwa pengaruh iptek itu ada dampak positif, negatif dalam segala bidang. Jadi di antara tadi bidangnya ada 5 ya. Ya. Bahkan tadi yang sama saya di PowerPoint itu ada tentang kesehatan juga. Berarti berbagai macam tentang berpengaruh terhadap apa saja mungkin banyak ya, tidak hanya itu saja. Ya, jadi dari mulai politik, kemudian sosial budaya, ekonomi, kemudian keamanan dan pertahanan, kemudian pendidikan. Oke, itu adalah bagaimana kita mengetahui pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang-bidang tersebut, ya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, yang akan dijawab ya. Apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Apa yang terpenting? Kata. Ya, jadi sekali lagi, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Yang terpentingnya apa? Apakah dari materi ataukah dari kita sudah diskusi gitu ya? Mungkin kalau diskusi kan kolaborasi tuh, ya apa? Atau ke depan berani tampil gitu, ya? Jangan takut sekali. Najwa lagi, berdiri dong Najwa. Contohnya kayak tadi berdiskusi, berarti kita bebas berpendapat. Terus dengan teman-teman kelompok ya. Terus Sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya ada yang mungkin pada materi ini. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang lain? Apa yang penting buat kamu? Saya daripada tadi kan diskusi, kemudian juga ke depan kelas, atau mungkin belajar ternyata bikin ini bisa pakai tanpa, itu penting nggak buat kalian? penting. Saya katakan dong, Pak. Oke, saya mulai. Mengapa penting gitu kan? Kalau menurut yang paling penting itu saat presentasi, karena saat presentasi kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya kita pelajari dan bisa membuat kita berani untuk tampil di depan, karena untuk berbicara di depan itu nggak mudah. Oke, sip. Ada apa yang menurut kamu penting? Ya, ada? Ya? Menurut kamu? Oke, ya, cukup ya. Jadi tadi ada perwakilan dua orang, ada dari Iwan dan juga Najwa mengenai betapa pentingnya belajar hari ini dan mengapa penting yang itu ternyata betul berbicara di depan itu tidak mudah. Oke, ya kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini bahwasanya untuk pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi pada bidang-bidang tadi termasuk pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu kita sudah pelajari. Oke? Ya, kita sudah pelajari. Dan saya salut kepada kalian semuanya dan alhamdulillah pada hari ini diskusinya keren, kemudian juga presentasinya juga keren dan juga kalian membuat ini juga sangat luar biasa. Ya, terima kasih ya untuk kalian semuanya dan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, Bapak harap untuk materi selanjutnya ya yang berhubungan dengan kita ini, dengan PPKN ini bisa kalian menggali lagi materi-materi yang lebih baik lagi.
dan lebih semangat lagi tentunya. Ya, oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, enggak yang untuk menutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita membaca doa dulu. Bicara nanti dimulai. Baca doa disebutkan. Baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, mungkin materi hari ini cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, karena saya yakin yang namanya iptek itu akan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, termasuk kalian sekolah di SMK dengan jurusan multimedia. Ya, ilmu, pengetahuan dan teknologi akan berdekatan sama kalian semua. Dan termasuk dalam mungkin di rumah belanja sekarang sudah mulai online. Makan sudah mulai online. Tapi bukan virtual ya. Oke, terus kemudian lagi belajar juga sudah mulai online. Itu termasuk pendidikan bimbingan pendidikan ya. Kalian sudah mulai Google Form, Google Classroom, Google WA dan sebagainya. Oke, terima kasih dan saya akan pamit. Saya Ukaramad Ghazali undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.